apa tanggung jawab gitu ya kan ya. Kemudian beberapa minggu kok nggak dibaca. Nah, udah tuh. Maaf nih kalau orang-orang Jawa kan kalau marah kan misoh nih ke bahasa. Itu saya langsung marah ke dia, saya pisoi dia. Kemudian dia jujuk tiba-tiba. Halo Ari. Halo Mbak. Ya. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik sih, alhamdulillah. Kesibukan akhir-akhir ini apa nih? Kesibukan untuk akhir-akhir ini biasanya itu lebih ke jualan sih. Kalau pulang sekolah gitu ya. Jualan apa tuh kalau boleh tahu? Di rumah ada counter kecil-kecilan sih, nggak besar-besar amat Mbak. Counter yang jual kuota, jual pulsa gitu kan? Iya, betul. Oke, kira-kira kalau apa ya? Usaha gitu udah berapa lama sih Arif? Saya mulai itu pada tahun 2021. Jadi awal masuk kelas 10 itu saya udah mulai berjualan. Nah, langsung dari sini. Dari situ kemudian 2 tahun ini toh. Nah, 2 tahun ini dari 2021 ke 2024 awal-awal ini sih masih. Iya, terus jadi jalan. Apa itu? Masih lumayan waktunya masih lumayan pendek ya kan ya 2 tahun. Belum lama kayak 5 tahun gitu ya kan ya. Nah, alasan buka usaha ini tuh apa sih? Sebenarnya dulu sebelum ada usaha counter, saya ada usaha kayak jualan online shop kayak gitu. Nah, online shop? Iya. Apa tuh? Kayak jualan kayak baju-baju bisu. Oh, baju-baju. Iya, baju-baju, topi kayak gitu. Thrift atau gimana? Enggak thrift tapi lebih ke dropshipper. Dropshipper. Ya. Jadi kayak beli dari toko ini ke pembelinya gitu ya kan. Saya tengah-tengahnya gitu. Iya, tahu. Nah, kan buat usaha ini tuh motivasinya dari mana? Dulu itu pada saat kelas 3 SMP itu uang saku saya kok kayak agak seret. Jadi saya inisiatif bagaimana saya mendapatkan uang yang agak banyak ya, lumayan. Jadi bantu-bantu orang tua sekalian gitu ya kan ya. Boleh, ya. Jadi uang saku bisa bertambah, terus bisa nambah-nambahin dari orang tua juga kan. Iya, lumayan. Nah, itu tuh kira-kira dapat penghasilan berapa itu dari usaha itu? Saya hitung per bulan sih, Mbak. Per bulan. Kira-kira berapa itu? Boleh nih saya sebutin? Enggak apa-apa, disebutin aja. Kadang bersih itu sekitar 4 jutaan. Wow, 4 juta sampai 3,5 juta itu. Oh, hebat antara ya. situ. Wah, hebat banget loh. Udah masih sekolah tapi bisa ngehasilin usaha yang pendapatannya sampai 3,5 sampai 4 juta gitu kan. Alhamdulillah. Wow, itu pasti orang tua bangga sih ya. Alhamdulillah bangga sekali. Nah, ini tuh dari awal bisnis itu belajar sendiri atau gimana? Untuk dari awal bisnis saya belajar dari mentor saya, tapi enggak orang Kudus. Dia kalau nggak salah orang Bandung. Jadi saya belajarnya online gitu begitu. Oh, jadi kenalnya dari online terus belajar kayak les-les di online gitu? Iya, betul. Oh, terus jadinya kalau udah bisa terus praktekin udah di rumah gitu kan. Oke. Nah, kalau semisal kayak belajar di online itu bayar gak sih? Bayar saya dulu kalau gak salah bayar sekitar 100.000 rupiah. 100.000? Iya. Itu udah sampai akhir kayak pembelajarannya gitu? 100.000 itu ada 2 paket. Yang pertama bisa berjualan counter. Yang kedua bisa berjualan tadi yang online shop. Nah, kamu ini jualan counter kan offline. Iya. Ada keinginan buat online juga nggak sih? Ada. Cuma kalau online itu kita ada kesusahan di situ. Kenapa tuh kok bisa kesusahan? Kan malah gampang. Iya bener gampang. Tapi bagaimana bisa customer membayar kita secara online? Padahal counter itu secara spesifik kan ke online sih. Kayak berjualan saldo, Dana, GoPay, OVO. Kayak gitu kan online. Tapi aku tahu loh dari aplikasi kuning ya kan, Oren itu. Nah, itu tuh biasanya ada yang jual pulsa atau jual kuota yang secara online gitu kan. Terus nanti tuh katanya nggak pakai nggak ada barang yang dikirim, nggak ada ongkirnya juga. Jadi tuh langsung diproses nanti masuk gitu. Nah, gitu. Gimana ya kira-kira? Itu sistemnya kayak gini. Semisal nih, Mbak punya saldo ShopeePay senilai 30.000. Mbak mau beli pulsa 25.000 di online shop tadi. Betul. Nah,
Mbak bayar sekitar kalau nggak salah 25 lebih sekian. Iya, biasanya ada adminnya kan. Ya itu adalah keuntungan si penjual. Iya. Nah dari situ betul Mbak, tapi di situ ada kelemahannya. Apa itu kelemahan? Ketika ada kelemahan kayak, maaf Mas, pulsanya kok belum masuk, atau produknya kok masuknya kok malah 10.000 doang Mas, padahal saya belikan 25.000. Nah itu komplainnya di situ. Itu tuh biasanya kesalahan dari pihak apa itu aplikasinya atau dari pihak yang bikin itu apa itu pulsa atau kuota gitu? Oh iya itu kalau itu tergantung sih Mbak. Pertama bisa dari aplikasinya, bisa juga. Iya biasanya error gitu. Nah kayak itu. Kemudian bisa juga dari server pulsanya. Kayak gitu. Jadi sama-sama errornya nah, gitu kan gitu. Ya. Dan bisa juga dari si provider. Kemungkinan si provider lagi error juga. Nah jadi masuknya kalau nggak masuk ya masuk setengah. Oh itu tuh biasanya ngatasinnya gimana sih kalau dapat buyar kayak gitu? Nah disitulah saya tidak mau untuk berjualan secara online. Tapi kan biasanya kan kalau mau buka usaha kan ada resikonya gitu loh sekali, ya kan ya. Jadi ya online ya resikonya kayak gitu. Kalau offline ya mungkin resikonya juga hampir sama ya kan ya. Nah pertama kali buka usaha itu tuh apa sih yang mau dilakuin? Pertama kali buka usaha dulu kalau nggak salah cuma isi saldo sih Mbak. Isi saldo kita kan modal sih untuk jualan. Nah dari saldo itu kita jual ke pembeli senilai saldo yang kita saldokan tadi. Semisal 50.000, otomatis Mbak punya saldo 50.000 untuk berjualan. Nah kayak gitu. Ya nanti kan dapat untung dari apa itu biaya adminnya biasanya mungkin 1.500 atau 2.000 gitu ya kan ya. Betul. Nah itu kan biasanya apa ya nggak mungkin tiba-tiba bisa transferin pulsa gitu kan nggak bisa tiba-tiba kayak gitu kan kan ada kayak apa ya mungkin aplikasinya sendiri gitu biasanya tuh dapetin dari aplikasinya itu gimana? Untuk dapat aplikasi ini sebenarnya itu Mbak gratis. Sebenarnya gratis. Cuma pada saat itu saya kan nggak tahu sih kalau itu gratis Kak. Jadi bayar seseorang untuk saya bisa belajar bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Iya sih, kalau mungkin belajar sendiri kan agak susah gitu ya kan ya. Susah sekali. Malah bingung pas itu saya. Betul kan itu apalagi kayak apa ya? Yang nggak semua orang tahu gitu ya kan gitu. Ya betul sekali. Nah, penjualan atau jasa pertama kali itu apa yang orang beli itu? Dulu kalau nggak salah pertama kali pembeli itu beli pulsa 20.000. 20.000 pertama kali. 20.000 Jadi itu buyar yang pertama kali. Buyar pertama kali. Itu pasti seneng banget sih dapat seneng banget. Kan. Terus dilayanin, dapat uang. Ya. Terus selanjutnya juga berlanjut kayak gitu. Terus. Selain pulsa sama kuota tuh ada apa lagi? Ada kayak isi saldo e-wallet tadi, Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, dan juga bisa tarik tunai itu. E-wallet, iya tarik tunai bisa. Biasanya kan orang kan kayak, aduh ini tarik uangnya gimana nih, nggak punya ATM gitu ya kan ya. Nah pakai bank juga bisa Mbak. Misal Mbak nih punya rekening BRI, Mandiri atau yang lainnya boleh. Itu mau tarik tunai jasa transfer ngisi kayak gitu. Itu bisa ke saya. Oke, teman-teman bisa ya kalau mau transfer atau mau tarik uang atau mau beli apapun bisa ke Mas Arif ini ya. Ini sekalian promosi ngomong-ngomong ya. Nah, dari kan tadi bilangnya keuntungannya per bulan itu 3,5 sampai 4 ya. Itu kalau per hari itu kira-kira berapa ya? Kalau nggak salah saya pernah hitung itu kalau per hari sekitar 100 ribuan mungkin bisa 100 ribuan mungkin ke atas atau justru ke bawah. Ke bawah? Iya, itu biasanya kalau ke bawah tuh ngatasinya gimana sih? Kita kan berjualan sih Mbak. Iya. Kalau mengatasinya itu bisa tergantung dengan kehokian. Kadang kita berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya kan biasanya buyar pada nggak pada beli gitu kan. Iya. Terus tiba-tiba kalau lagi nggak semangat banget jualan, tiba-tiba rame gitu kan ya. Bisa itu juga sih. Iya. Pernah sih. Pernah. Nah, kalau kerugian nih ngomong-ngomong, itu kerugian. Gimana? Saya pernah rugi 1.050.000. Wow, banyak banget ya? Iya. Wow, 1 juta. Wah. Rugi, hilang itu gara-gara apa nih? Pada saat itu masih kelas 10, kelas 10 SMK, bulan September 2022 kalau nggak salah. Oh, masih ingat? Ya masih ingat. Itu tanggal 19, waktunya malam hari, jam 7, habis sisa.
Itu server pulsa saya yang saya itu belinya itu loh Mbak. Yang kamu tangani. Itu mengalami gangguan internet. Terus gimana? Pada saat gangguan internet, si pelaku ini memanfaatkan kejadian tersebut untuk menipu seseorang. Diambil gitu ya saldonya? Kayak nggak sesemudah itu sih. Kayak gini Mbak, semisal nih penipu itu mengaku dari CS aplikasi tersebut. Biasanya kayak gitu. Nah, dia mengaku CS dari aplikasi tersebut, kemudian saya malah bodohnya saya percaya. Terus percaya terus ketipu nah, gitu kayak kan? gitu. Awal-awal ketipu itu malam hari 350. Kemudian kok saya bingung loh. Ini katanya disuruh transfer sekian kok malah saldo saya belum masuk. Saya komplain dong lagi. Kata dia, "Mas, ini saldonya kurang Mas, harus transfer sekian untuk mendapatkan ini jualan lagi." Penipu yang biasanya ada di beredaran ini. Dulu saya kan masih polos, nggak bisa paham. Jadi tuh disuruh transfer buat ini, terus tiba-tiba transferannya katanya kurang, terus ditambahin malah ngilang gitu kan. Waduh, ini bahaya banget sih buat apa itu yang berjualan di saldo-saldonya gitu kan. Nah, ketika ada pembeli, momen apa sih yang teringat banget di kepalamu itu? Kalau pembeli itu tergantung sih, ada pembeli yang sudah paham apa yang kita jual. Kemudian ada pembeli yang nggak paham apa yang kita jual. Biasanya kalau nggak paham itu dijelasin kan? Ini yang susah ini. Gimana boleh cerita nggak? Semisal nih, Mbak nggak paham apa yang saya jual, kayak transfer segini, IP-nya berapa Mas? Segini, IP-nya berapa? Caranya gimana Mas? Nah, kayak kan gitu. Masih banyak tanya kan? Nah, itu Mbak yang bikin saya pusing gitu. Tapi nggak apa-apa sih, tetap saya layani dengan kan baik. Namanya pembeli harus dilayani juga kan. Kalau nggak dilayani, ya namanya bukan nggak jualan. Iya betul. Nah, biasanya tuh ibu-ibu gak sih yang kayak gitu? Ibu-ibu banget malah. Biasanya kan ibu-ibu pada rewel gitu pada rewel, pada gak paham gitu. Gak tahu ini gimana jadi banyak tanya gitu kan. Betul. Kalau biasanya anak muda mah udah pada tahu. Udah pada tahu malahan. Malah udah pintar-pintar mungkin sekarang ya kan ya. Nah, kira-kira strategi buat memajukan usaha ini gimana? Ada kepikiran nggak? Saya punya strategi untuk memajukan usaha ini. Yang pertama, saya mengumpulkan modal dulu. Modal dulu untuk membangun counter fisik, jadi yang lebih besar gitu ya kan? Lebih besar lagi. Untuk pertama membeli tanah dulu sih. Tanah itu kan mahal sih Mbak. Mahal banget sih. Jadi agak perlu waktu yang lebih lama lagi untuk mengumpulkan uang segitu. Nah itu 1 meter pun harganya mungkin sekitar 3 ya mungkin ya. Iya mungkin. Itu mahal juga. Terus kenapa nggak nyewa aja? Untuk nyewa saya belum menemukan untuk pasarnya. Semisal saya nyewa di kota Kudus, daerah kota semisal. Iya. Ketika saya nyewa, otomatis saya memulai usaha baru lagi untuk mencari pasar yang baru. Soalnya pasar saya kan di daerah saya. Nah, kayak gitu. Jadi itu lebih susah malahan. Malah kayak mulai dari nol lagi ya kan ya. Gitu, iya. Jadi kan buka counter baru, mau minta pembelinya pun susah gitu kan. Karena bukan yang sebelumnya. Kecuali kalau udah besar terus punya cabang gitu ya kan. Kayak gitu malah lebih mudah. Amin gak sih? Semoga ya nanti ya. Amin. Nah, untuk perkembangan bisnisnya ini di era sekarang tuh gimana sih? Untuk perkembangan bisnis di era sekarang lebih ke online sih Mbak, emang betul. Lebih online ya kan ya, karena semua orang tuh kayak apa ya? Udah online gitu, zamannya online gitu kan. Iya betul. Jadi mau ke offline itu tuh agak mungkin males. Males ya kan? Aku pun juga males kadang mau ke kontak mau beli kuota gitu males. Iya. Jadi kebanyakan di online. Nah, tapi online tetap ada kekurangannya. Ya itu tadi ya kan Enggak. Itu yang online tapi customernya jauh. Kalau customer dekat, dia beli online, kendalanya nggak di situ. Kendalanya ada di hutang sih. Hutang, wow, biasanya siapa nih yang biasanya hutang? Nah itu pada menumpuk toh, bikin kepala sedikit pusing itu. Nanti kalau mau ditagi, marah-marah ya kan ya biasanya ya. Untuk teman-teman di sini sih, alhamdulillah baik-baik ya. Alhamdulillah ya. Semoga sih jangan gitu ya teman-teman. Itu merugikan banget buat para penjual ya. Iya. Jadi kalau mau beli apa itu harus ada uangnya dulu, jangan hutang. Betul. Ingat-ingat loh. Nah, untuk rencana kamu sendiri nih ke depannya tuh mau gimana selain mau usaha? Kalau saya sendiri bikin usaha baru. Usaha baru? Iya, yaitu mau apa?
RT RW net wifi, jualan wifi kayak gitu loh, Mbak. Iya, itu. Jadi tuh mau yang apa ya, sekiranya kayak internet gitu ya, nah, kamu gitu. ya. Bayar per bulan kayak gitu toh. Nah, semisal Mbak mau pasang wifi berapa, paket berapa, nih saya bisa kasih wifi tersebut. Tapi itu untung sih, karena untung apa banget. Ya, wifi tuh lebih diuntungkan daripada kuota ya, gitu kan jujur, ya. Betul. Kalau kuota kan mahal gitu kan. Wifi sebulan pulang paling cuman kayak 100, 200. Itu bisa YouTubean sampai lama banget gitu kan. Nah, itu tuh kira-kira mau dimulai kapan? Oh, untuk itu saya ada kendala di situ. Kenapa? Pertama, saya belum mempunyai supplier atau pemasok. Iya. Nah, pemasok barang, saya belum menemukan di situ. Saya pernah menemukan, cuma dia berjualan dengan paket yang besar. Oh, dia lebih besar gitu kan ya. Padahal saya yang inginkan mau beli paket yang kecil dulu untuk coba-coba. Nah, kayak gitu. Dia itu paket paling kecil kalau nggak salah 3 juta. 3 juta untuk wifi aja ya? Berarti besar banget itu. Besar, 300 Mbps per bulan itu. Itu cepet sih. Cepet banget, cuma ya mahal emang. Iya, kan tergantung ada harga, ada kualitas gitu kan ya. Nah, kalau untuk rutinitas kamu sehari-hari nih, ada gimana? Untuk rutinitas sehari-hari, yang pertama kalau pagi-pagi kan kita bangun dulu sih, Mbak. Kan kamu sekolah juga nih, kelas berapa nih? Kelas 12 Ini kelas 12 ya. Sama aku juga kelas 12. Ini juga lagi ada PJBL ya kalau ada. Itu pasti bagi waktunya tuh susah ya kan ya? Jujur sangat susah sekali. Susah. Itu mau megang konter, terus buat usaha, terus belum lagi sekolah, terus ada tugas dari sekolah juga itu. Itu kamu gimana itu? Untuk itu saya memanfaatkan waktu yang agak luang, semisal nih. Nanti ini kan sekolahnya kan pulang kalau habis Jumatan nih. Nah, habis Jumatan itu ada waktu panjang nih nanti sore. Betul. Nah, itu bisa dikerjakan untuk tugas tadi. Apalagi besok Sabtu Minggu ya kan ya. Jadi betul sekali. Karena counter saya itu paling rame itu waktu malam, justru malah. Kan mungkin pada beli kuota malam itu. Buat. Kalau siang justru agak sepi. Kan pada aktivitas juga kalau siang ya kan ya. Nah, kalau malam kan mungkin pada mau handphonean atau gimana gitu kan. Butuh kuota yang banyak gitu. Iya. Nah, kan sehari-hari ini kan kamu agak sibuk gitu ya kan banget. Ya. Nah, jadi tuh kalau misal ada tugas gitu, kamu gimana nih bagi waktunya? Untuk tugas biasanya nih, saya mengerjakannya malah jam 1 atau jam 2 malam hari. Malam hari? Jadi kamu begadang gitu ya kan? Iya, begadang. Itu gak ngantuk apa pagi harinya? Ngantuk banget, kalau urusan ngantuk itu ngantuk banget, Mbak. Cuma ya gimana, masa kita gak mengerjakan tugas dari sekolah kayak gitu. Betul sih. Iya. Kamu gak kepikiran nyewa karyawan gitu buat kontakmu? Jadi kamu gak terlalu megang yang banyak gitu loh? Saya belum mampu untuk membayar karyawan karena yang pertama kan itu, yang kedua biaya juga ya kan ya. Mencari orang untuk jadikan karyawan itu nggak mudah. Betul sih. Nggak mudah. Kan kebanyakan sekarang tuh kayak, aduh jaga kontak doang untuk apa gitu sih gitu kan. Itu juga bisa. Kerjaan yang lebih gitu kan. Dan juga kalau cari karyawan itu harus orang yang lebih bisa dipercaya. Betul, apalagi kalau nanti malah jadi mengkhianati gitu kayak kan. Gitu, Mbak, itu kayak kan gitu. Banyak sekarang kasusnya kayak gitu ya kan ya. Betul. Nah, untuk perkembangan dari kamu sendiri nih untuk kedepannya tuh mau kayak gimana? Oh, untuk perkembangan saya kedepannya itu ya tadi pertama untuk jualan ini saya bersihkan dulu. Kedua saya cari-cari info untuk membuat wifi tadi toh. Kemudian mau jadi IT support. IT support itu kayak gimana itu? IT support itu lebih ke maintenance IT. Semisal nih di sini ada kamera. Kamera mana yang nggak connect sama komputer kayak gitu. Nah, saya bisa mengatasi. Oh iya, kamu kan jurusan TKJ ya kan ya. Jadi memegang kayak semisal kayak koneksi-koneksi gitu ya kan ya. Betul. Oke. Nah, untuk pengalaman yang didapatkan dari bisnis itu sendiri apa sih? Oh, banyak sekali, Mbak. Banyak sekali. Boleh diceritakan nggak? Pertama, dari sifat seseorang. Kan tadi saya ceritain kalau ada orang yang maaf itu hutangnya agak lama bayarnya. Nah, itu saya bisa mengetahui sifat-sifat seseorang dari situ. Oh, jadi kayak sifatnya tuh orang ini kayak gini, kayak gini. Bagaimana tanggung jawab orang tersebut dengan uang yang saya berikan untuk membayarnya. Itu biasanya kalau nagih susah kan? Itu tergantung orangnya, Mbak. Kalau biasanya pernah gak sih dapat kayak buyar kayak gitu kan, terus ngutang, terus nagihnya tuh susah? Bahkan lebih dari susah malahan, keterlaluan.
Itu gimana itu ngatasinya? Dulu kan ada orang nih beli kalau nggak salah dana 10.000, cuma 10.000 doang. 10.000 pun utang? Iya. Waduh, ini tuh niat beli apa enggak itu sih? Itu teman sendiri sih, teman sendiri gimana? Teman sendiri, cuma rumah dia agak jauh dari rumah saya, jadi saya nggak apa-apa lah utangin dulu karena saya masih percaya sama dia. Selang beberapa hari kok dia kayak nakal gitu, di WA nggak mau dijawab, di telepon nggak diangkat, ya kayak gitu. Lari dari tanggung jawab gitu ya kan ya. Kemudian beberapa minggu kok WA nggak dibaca. Nah, udah tuh. Maaf nih kalau orang-orang Jawa kan kalau marah kan misoh nih ke bahasa. Itu saya langsung marah ke dia, saya pisoi dia, kemudian dia jujuk tiba-tiba marah dia juga. Justru yang salah dia ya kan itu kayak gitu. Kamu samperin sampai rumahnya enggak? Enggak, cuma 12.000 malu saya kalau itu. Ya tapi kan namanya utang juga. Iya, nanti betul. Kan dia yang malu kalau yang ditagih ya kan. Iya. Sudah saya ikhlaskan enggak apa-apa, udah. Ikhlasin aja nih. Apa-apa. Oh iya. Anggap aja itu sedekah. Nanti bisa diganti yang lebih banyak lagi. Amin. Nah, pengalaman yang didapatkan dari bisnis ini kan lumayan banyak nih. Iya. Itu ada gak sih yang kayak teringat banget yang bikin kamu kesel gitu? Ada. Apa? Tetangga saya sendiri. Itu kenapa itu? Memusuhi saya karena dia ngutang tapi nggak saya kasih, langsung dimusuhi. Oh, jadi itu kayak, aku mau pinjam tapi nggak boleh. Nah, kayak gitu. Itu tetangga saya sendiri padahal dia musuhi saya. Sampai sekarang ini, detik ini pun. Tapi nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, kalau kayak gitu tuh nggak usah diubki saja. Itu kayak, ya lah, tinggalin aja lah. Angin lewat, saya anggap. Betul. Angin lewat. Yuk. Nah, untuk kayak kan mesti ada orang yang disuka nih dari mungkin bisnisnya tuh bisnisnya tuh kayak wah berkembang banget. Itu ada gak sih orang panutan gak gitu? Kalau orang panutan sih ada, pasti ada. Cuma siapa? Boleh di-spill? Biasanya itu teman-teman pada tanya, Rif gimana sih cara memulainya untuk counter? Nah, pasti kan mau kayak gitu juga. Ya pasti mau. Tapi sebagai seorang penjual pasti dia merahasiakan bagaimana usahanya. Betul. Nggak mungkin dia menjabarkan langsung. Itu namanya ya kayak justru menghancurkan usahanya sendiri gitu iya, kan betul. Ya. Jadi tuh di-keep sendiri aja gitu kan. Iya, mungkin kalau dikasih tahu yang basic-basicnya aja. Itu tuh kira-kira kalau basic-basic itu kayak gimana nih? Kalau basic-basic nih, semisal nih Rif gimana nih cara kita untuk memulai usaha counter ini? Oh gampang kok, tinggal kamu store uang ke bank, uang tersebut ditransfer ke pihak jasa pulsa tadi. Betul. Setelah jadi saldo pulsa, nah itu bisa tuh jualan. Itu biasanya pada bingung gak sih? Nah pada bingungnya itu, Rif, iya betul kamu belinya di mana tapi itu saya nggak bisa beritahu di situ. Ya kan itu namanya rahasia dari usaha gitu kan. Betul. Kalau mau ya cari tahu sendiri gitu kan. Betul. Nah, mungkin Arif punya tips nih buat teman-teman di rumah yang mau bikin usaha juga itu kayak gimana? Oh, tips untuk teman-teman di rumah kalau mau bikin usaha, pertama bikin usaha yang sesuai dengan minat dan bakat. Betul. Jadi nggak terpaksa gitu. Ya nggak terpaksa. Soalnya apa? Kebanyakan bisnis yang dimulai dari minat dan bakat itu berjalan lurus. Ya nggak belok-belok kayak mau berhenti males gimana kan gitu. Kalau nggak kemauan males gitu ya kan. Betul sekali, iya. Nah, ada lagi gak? Ada lagi yang kedua dari modal sih. Modal paling penting. Pasti. Kalau nggak ada modal juga nggak bisa usaha ya kan ya. Iya betul sekali. Kalau untuk modal bisa sih dimulai dari menabung dari sekolah kayak gitu, uang saku sekolah. Uang saku terus dapat nabung gitu kan. Kalau dikit-dikit juga nanti pasti banyak ya kan ya. Betul, yang penting sabar aja. Nah sekiranya itu ya kan ya tipsnya ya. Diingat ya teman-teman. Jadi tuh kalau mau buka usaha tuh kayak gitu. Jadi tuh nggak usah bingung-bingung lagi. Kalau mau ada mentornya juga silahkan nyewa mentor ya kan. Lebih bagus ya apa-apa, yang penting percaya. Betul. Nah, terima kasih ya Akif ya. Sama-sama Mbak, sama-sama. Menghadiri podcast ini ya kan ya. Semoga kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Siap. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan podcast After School, programnya anak sekolah, dan sampai jumpa. Dah.